Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai protokol-protokol jaringan dalam layar aplikasi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Melisa Farha dengan NIM 099. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 080. Saya Putri Ismatul Khairan dengan NIM 093. Saya Muhammad Zainal Fikri dengan NIM 107. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai Learning Objectives. Kita yang pertama akan membahas mengenai menjelaskan model TCP atau IP 4 lapis. Yang kedua ada menjelaskan fungsi setiap lapisan dalam jaringan. Yang ketiga memahami protokol yang beroperasi pada setiap lapisan. Nah, mengenai TCP IP atau model protokol adalah aturan yang menentukan bagaimana perangkat seperti komputer, smartphone, server, dan lain-lain akan berkomunikasi satu sama lain. Internet menggunakan serangkaian protokol yang berbeda. Protokol-protokol ini diatur dalam bentuk susunan bertingkat yang disebut model TCP atau IP yang terdiri dari 4 lapisan yang saling bertumpuk seperti pada gambar di samping. Setiap perangkat yang saling berkomunikasi memiliki lapisan protokol ini. Selanjutnya, application. Application adalah lapisan tertinggi dari model TCP atau IP adalah aplikasi berada. Aplikasi mengirimkan atau menerima data yang kemudian diteruskan ke lapisan-lapisan protokol lainnya. Lapisan aplikasi menambahkan data header yang dapat dilacak melalui tumpukan protokol. Berbagai protokol yang berbeda berada di lapisan aplikasi, tergantung pada jenis aplikasi yang digunakan. Contoh yang digunakan oleh protokol itu ada HTTP, FTP, DNS, dan SMTP. Berikutnya transport. Data dari aplikasi diteruskan ke lapisan transport untuk dibagi menjadi paket-paket kecil. Setiap paket data diberi nomor urut agar bisa disusun kembali dengan benar. Port, sumber, dan tujuan ditambahkan ke header. Ada Transmission Control Protocol atau TCP. TCP adalah protokol transport yang dapat diandalkan karena selalu tak ulang pakai data yang hilang. Berikutnya, User Datagram Protocol atau UDP adalah protokol transport yang lebih cepat, tetapi ini membuat hal lebih dapat diandalkan karena paket data yang hilang akan dibuang-buang. Oke, selanjutnya ada internet. Lapisan internet mengatur pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui jaringan. Setiap perangkat diberi alamat IP yang unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan paket data. Lapisan internet adalah tempat di mana rute terbaik ditentukan agar paket data dapat sampai dari alamat IP sumber ke alamat IP tujuan. Selanjutnya ada lapisan tautan mencakup protokol-protokol dari berbagai teknologi komunikasi yang berbeda. Protokol yang paling umum digunakan adalah Ethernet, yang digunakan di jaringan area lokal LAN. Protokol ini menentukan bagaimana paket data dikirim antara perangkat. Ada berbagai protokol lain di lapisan tautan, beberapa menggunakan kabel wired dan beberapa menggunakan kabel atau wireless. Link layer protokol ada macam-macam. Yang pertama Ethernet, yang kedua Wi-Fi, yang ketiga Fibre, yang keempat 4G, yang terakhir satelit. Terus selanjutnya yaitu ada layar aplikasi. Layar aplikasi adalah bagian tertinggi dalam model OSI dan TCP atau LAMP, berfungsi untuk menyediakan antarmuka langsung antara aplikasi, pengguna, dan jaringan, yaitu memungkinkan komunikasi data antara aplikasi pada perangkat yang berbeda. Di samping ada beberapa layar aplikasi, ada HTTP, FTP, DNS, dan SMTP. Selanjutnya, fungsi layar aplikasi. Fungsi utamanya yaitu mengatur komunikasi antara aplikasi, menyediakan layanan seperti email, transfer, dan browsing. Ada juga mendukung protokol tertentu untuk menjalankan tugas spesifik, contoh layanan HTTP, FTP, DNS, SMTP, dan lain-lain. Dan ada beberapa lain juga seperti interaksi dengan pengguna, mengirim data, menerima, dan menyediakan layanan dan mengelola proses komunikasi. Nah, selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Pengertiannya sendiri adalah
protokol untuk pengiriman email, protokol utama untuk transfer halaman web, eh, protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data di web. Ini adalah dasar dari semua komunikasi yang terjadi di internet, terutama dalam pengaksesan website. Port standar 80 HTTP 443 HTTPS. Nah, untuk fungsinya sendiri, HTTP digunakan untuk mengirimkan dan menerima informasi antara web browser seperti Chrome atau Firefox dan web server, dan juga mengirim dan menerima data seperti dokumen HTML. Contohnya, yaitu saat kamu mengetik alamat website di browser, browser akan mengirimkan permintaan HTTP ke server, dan server akan merespon dengan mengirimkan halaman web. Selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol, yaitu protokol jaringan yang digunakan untuk transfer file dari satu host ke host lain melalui jaringan berbasis TCP seperti internet. FTP sebagai media transfer data atau file antara klien dan server dalam sebuah jaringan. Untuk fungsinya sendiri, FTP memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, memindahkan file dari komputer ke server atau sebaliknya. Yang kedua, mengatur struktur file di server seperti membuat direktori, menghapus, atau mengganti nama file. Yang ketiga, mengelola file website yang ada pada halaman hosting. Dan yang terakhir, upload dan download file. Untuk fungsi tambahannya, yaitu ada port standar 20 atau data transfer, 21 control connection. Contoh penggunaannya, memindahkan file ke server hosting. Selanjutnya Itu DNS atau Domain Name System. DNS adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi nama domain menjadi alamat IP. Serta DNS ini bekerja sebagai jembatan antara nama domain dan alamat IP yang digunakan oleh komputer menemukan lokasi situs web yang dituju. Atau protokol untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Fungsinya mempermudah akses ke situs web menggunakan nama domain. Contoh, sebuah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain seperti www.google.com menjadi alamat IP misalnya 142.250.190.78 yang dapat dimengerti oleh komputer. Port standarnya itu 53. Yang terakhir ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Untuk pengertian sendiri, SMTP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima email melalui jaringan komputer. Fungsi utama SMTP sendiri yaitu mengirim email dari email klien, misalnya Outlook, Gmail, Thunderbird ke server email. Yang kedua ada mengirim email antar server untuk diteruskan ke penerima. Port standarnya yaitu 25587 yaitu dengan SMTP dengan TLS. Contoh penggunaan dari SMTP sendiri adalah kamu mengirim email dari alias Gmail ke Bob yaitu tersendiri. Ada SMTP server Gmail mengirim email tersebut ke SMTP server seperti Yahoo dan lain-lain. Yang ketiga ada Bob kemudian menggunakan protokol IMAP atau POP3 untuk mengakses email tersebut. sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.